Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas MB4406. Pada video kali ini, kami ingin menunjukkan video kegiatan Abdimas pada Desa Citerep untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Design Thinking. Sebelum kita masuk ke inti video, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yang terdiri dari Liza Fitrinita Kamil, Heca Belasari, Naufal Rabbani, Nafira Wirfani, dan Vicky Arifsi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan video profil dari Desa Citerep. Desa Citerep merupakan desa terletak di Kecamatan Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Desa Citerep memiliki luas wilayah administratif seluas 250 hektar yang berbatasan dengan Desa Sukapura, Desa Dayakolot, Desa Bojong Soang, dan Kelurahan Pasawahan. Desa Citerep terbagi atas 4 wilayah dusun, yang terdiri dari Dusun 1 yaitu wilayah Lui Bandung, Dusun 2 yaitu wilayah Kaliboson atau Lamajang Pontas, Dusun 3 yaitu wilayah Sukabirus, dan Dusun 4 yaitu wilayah Kampung Radio atau Cigempol atau Kampung Cilisung. Sebagian besar masyarakat Desa Citerep bermata pencarian sebagai pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, pensiunan, karyawan swasta, wira swasta, buruh tani, guru atau dosen. Mayoritas penduduk Desa Citerep bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 3.870 jiwa atau sebesar 18,84%. Desa Citerep memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari masjid, poliklinik, kantor desa, jembatan, lapangan olahraga, serta sarana dan prasarana lainnya. Dalam segi pendidikan, Desa Citerep memiliki 16 taman kanak-kanak atau TK, 12 sekolah dasar atau SD, 4 sekolah menengah pertama atau SMP, 2 sekolah menengah atas atau SMA, 1 perguruan tinggi, 1 pondok pesantren, dan 1 sekolah luar biasa. Saat ini, untuk objek penelitian yang kami gunakan pada Desa Citerep terdapat pada salah satu lembaga desa yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Desa Citerep memiliki total UMKM sebanyak 91, di mana saat ini BUMDes Desa Citerep sedang memfasilitasi warganya dengan membuat toko UMKM untuk warga desa yang ingin menjual produknya, di mana saat ini toko UMKM milik BUMDes sudah memiliki berbagai macam produk, dari mulai makanan hingga pakaian, yang berasal dari 21 UMKM desa yang bergabung ingin menjual barangnya di toko UMKM milik desa. Sekian untuk video profil Desa Citerep. Selanjutnya, terdapat penjelasan singkat mengenai desain thinking dan tahapannya yang disampaikan oleh dosen kami, Ibu Mediani Kriseka Putri. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini kok riweuh ya, ribet gitu mahasiswa teh, dateng deui gitu ya, bolak-balik gitu juga setrikaan gitu ya, mau wawancara, mau testing, mau ini gitu ya, menunjukkan prototipe gitu ya. Memang seperti itu tahapannya gitu. Jadi design thinking ini atau bukan berpikir kreatif, berpikir desain, itu sebetulnya mata kuliah yang memang diajarkan untuk semua. Jadi untuk penciptaan inovasi gitu ya. Baik, nah di sini dikatakan baik bagi organisasi bisnis gitu maupun nirlaba, jadi makanya desa atau komunitas gitu ya. Jadi memang untuk memanfaatkan karakter dan keterampilan berpikir kreatif. Memang mahasiswa sudah dapat mata kuliah berpikir kreatif sebelumnya, jadi itu merupakan kelanjutan gitu ya. Dan mereka harus menghasilkan solusi inovatif dalam bentuk produk, jasa, proses, kebijakan atau output lainnya ya, dan bisa terwujud secara iteratif. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya mahasiswa saya datang berkali-kali, karena di sini ada kata iteratif, pengulangan gitu. Jadi memang sesudah wawancara, kemudian mereka harus menginfo solusinya apa, kemudian mereka membuat solusinya gitu ya, prototipe, kemudian testing. Jadi bolak-balik itu pasti ada ya. Nah, diharapkan jadi design thinking itu metode sebetulnya ya Bapak Ibu ya, bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang sederhana ataupun yang rumit sekalipun gitu ya. Jadi ini bisa diaplikasikan, tidak hanya untuk masyarakat di desa, enggak juga, sebetulnya di kota pun dipakai. Memang sedang happening ya, ini ngetren gitu ya.
ataupun di komunitas gitu, mangga saja itu bisa dipakai gitu ya. Jadi intinya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas. Biasanya yang kita sasar itu adalah gimana caranya supaya misalnya penduduk desanya bisa menghasilkan atau komunitas tersebut bisa menghasilkan mandiri secara finansial seperti itu. Jadi ada kita kemarin yang ke komunitas merajut tuh ada gitu ya. Jadi gimana caranya mengkomersialisasikan produk-produk mereka seperti itu. Nah, kemudian ini ada tahapan-tahapannya. Sebetulnya tahapannya ada 5 ya. Mungkin ini karena nggak cukup slide-nya, jadi dia 2 slide. Yang pertama itu sebenarnya empathize atau empati, ya proses empati di mana ini memang digunakan untuk memahami masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Jadi mahasiswa memang waktu pertama kali ke situ barangkali Bapak Ibu bisa ingat itu mereka memang melakukan wawancara gitu ya. Jadi mungkin banyak bertanya, mungkin lebih kepada ngobrol begitu ya, bukan interogasi sebetulnya layaknya jurnalis gitu ya. Enggak gitu. Mereka sebetulnya namanya peneliti kan punya rasa ingin tahu yang besar gitu, yang tinggi gitu ya. Nah, empati di sini digunakan itu maksudnya berpikir dari perspektif Bapak Ibu sebagai audiens, kalau kita menyebutnya user, pengguna begitu ya. Nah, define di sini informasi yang diperoleh nanti dianalisis. Jadi mereka kan sudah merekam ya kemarin wawancara. Nah, itu dianalisis lebih jauh. Jadi inti dan masalahnya itu mereka tahu semakin jelas gitu ya, karena adanya iteratif itu tadi gitu. Mungkin dari beberapa kali bertanya ada jawaban-jawaban yang keluarnya itu beberapa kali juga gitu, diulang gitu ya. Berarti memang itu merupakan masalah mungkin yang sedang dialami gitu ya. Nah, kemudian di tahapan ideate itu biasanya mereka berdiskusi. Berdiskusi itu ada 2 tahap, jadi ada yang internal, ada yang eksternal gitu ya, dengan Bapak dan Ibu pastinya, dalam mencari ide untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dibilang masalah tuh ada banyak nggak sih? Mungkin, ada banyak, ada 1001 masalah gitu ya. Tapi kebetulan memang saya menugaskan untuk 1 masalah, ya 1 solusi. Kalau satu solusi tersebut bisa memecahkan beberapa masalah, nah, yaitu syukur alhamdulillah bonus gitu ya. Namun, tidak selalu harus dipaksakan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mana yang paling urgent, diurut gitu ya prioritasnya, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan para mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kita mau bangun jembatan gitu ya, mungkin mahasiswa mungkin sudah menganalisis gitu ya bahwa ada berapa kendalanya ini. Pilihlah solusi yang kendalanya paling sedikit biasanya. Itu memang saya sarankan kepada mahasiswa saya seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang keempat, mereka membuat prototipe. Barangkali sudah ada yang mengalami ya, bertemu dengan mahasiswa saya, diperlihatkan gitu ya prototipenya gitu ya. Itu memang harus dianalisis kembali. Kira-kira feedback-nya atau umpan baliknya apa nih sarannya, masukan gitu. Jadi memang harus banyak-banyaknya untuk arah sebaik-baiknya gitu kan. Jadi memang tahapannya itu banyak pengulangan atau iteratif. Nah, sesudah membuat prototipe baru ke tes gitu ya. Atau kita menyebut testing gitu ya, pengujian terhadap user. Nah, user ini ya Bapak Ibu itu user pengguna gitu ya. Dan itu sebetulnya tujuannya tuh ingin melihat gitu ya. Jadi sudah menjawab belum kebutuhan para user gitu ya, solusi yang mereka buat gitu. Nah, sebetulnya singkat saja gitu ya, bahwa mudah-mudahan design thinking ini orang banyak berpikir design thinking itu alat gitu ya. Sebetulnya lebih kepada metode. Nah, sedangkan metode nanti kita toolsnya bisa macam-macam. Contoh misalnya mahasiswa membuat website dia pakai Figma. Nah, itu tools, alat gitu ya. Tapi sebetulnya ini metode, cara berpikir seperti itu. Cara juga menyelesaikan masalah gitu ya. Hanya saja dia sudah satu rangkaian. Jadi dari mulai awal sekali wawancara, pencarian masalah, sampai dengan solusi dan testingnya. Seperti itu. Jadi
Saya pikir itu cara yang cukup bagus ya, bisa kok kita gunakan untuk, sehari-hari gitu. Jadi nanti ngobrol sama mahasiswa tuh, mereka justru, jadi nempel gitu, karena mereka praktek langsung gitu ya. Kan katanya kalau membaca ya bisa ingat, tapi kalau membaca dan mendengar gitu ya, dia lebih ingat gitu. Tapi kalau dia praktek langsung gitu ya, udah baca terus, praktek, dia akan ingat selamanya. Mudah-mudahan seperti itu ya, dan mudah-mudahan juga apa namanya, semua yang kami, bagikan gitu ya, saya lebih senang menggunakan kata berbagi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Selanjutnya merupakan penerapan tahapan design thinking yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, terdapat tahap empathize. Pada tahap ini, agar kelompok kami dapat memahami masalah apa yang sedang dihadapi oleh Desa Citerep, kami telah melakukan beberapa kali survei ke Desa Citerep, seperti mencoba berdiskusi dengan Ketua BUMDes dan memperhatikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga Desa Citerep. Lalu, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah tahap define. Pada tahap ini, kelompok kami mencoba menganalisis informasi yang diperoleh saat kami melakukan survei agar inti masalah yang diketahui semakin jelas, yaitu dengan cara membuat value network map dan customer journey map. Sehingga setelah itu, kami dapat menentukan latar belakang dan tujuan dari kegiatan yang kami lakukan, yaitu latar belakangnya adalah pada saat ini, BUMDes Desa Citerep sedang menyediakan tempat berupa toko untuk para pelaku UMKM yang ada di Desa Citerep. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku UMKM yang ingin menjual produknya dapat menjual langsung di toko tersebut. Toko yang disediakan oleh BUMDes untuk masyarakat Desa Citerep ini bernama Toko UMKM. Dan untuk permasalahan sendiri yang tengah dihadapi oleh BUMDes Desa Citerep yaitu saat ini kegiatan transaksi dan juga pencatatan stok yang ada pada toko UMKM masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menulis di buku. Lalu, tujuan kami melakukan kegiatan ini yaitu untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara melakukan pengarahan kepada para pelaku UMKM Desa Citerep mengenai penggunaan prototipe website kasir dan pencatatan stok yang dapat diterapkan pada toko UMKM Desa Citerep agar dapat memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan transaksi dan pencatatan stok. Selanjutnya, masuk ke tahap ketiga yaitu ideate. Pada tahap ini, kelompok kami melakukan brainstorming mencari ide-ide menarik untuk memecahkan masalah yang ada di toko UMKM Desa Citerep. Di mana di sini kami menggunakan post-it untuk mengumpulkan ide-ide yang kami miliki, lalu melakukan voting untuk menetapkan ide terbaik yang akan direalisasikan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat tahap prototype. Pada tahap ini, kelompok kami membuat prototipe produk berupa website kasir dan pencatatan stok toko UMKM Desa Citerep. Adapun untuk langkah-langkah penggunaan prototipe sebagai berikut. Langkah pertama, user dapat melakukan login dengan mengklik tombol masuk di pojok kanan atas. Setelah itu, user dapat memasukkan nama dan kata sandi lalu klik masuk. Namun, jika user belum memiliki akun, user dapat mengklik tombol daftar, lalu mengisi nama, nomor handphone, dan kata sandi, lalu klik daftar. Selanjutnya, jika user sedang melayani pelanggan, tahap-tahap yang perlu dilakukan berupa mengklik tombol plus pada semua produk yang dibeli oleh pelanggan, seperti pada produk makanan, lalu pakaian, dan yang lainnya. Lalu kita kembali ke menu makanan. Jika pelanggan membeli produk Kripca dan Cimol, user dapat mengklik plus pada dua produk tersebut. Setelah itu, user dapat langsung melihat pemesanan dengan mengklik logo keranjang di kanan atas. Setelah itu, user dapat memastikan apakah pesanan pelanggan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, user dapat mengklik tombol checkout di kanan bawah. Setelah itu, user dapat melihat total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu, user dapat mengklik buat pesanan. Selanjutnya, website akan menampilkan bukti transaksi. Jika user ingin print bukti transaksi, user dapat memilih logo print. Jika tidak, user dapat mengklik tombol selesai. Lalu lanjut ke fitur Stock of Name, user dapat mengklik tulisan Stock of Name yang berada di atas.
user dapat melihat data barang dan juga mengedit data barang dengan mengklik logo edit pada produk yang ingin diedit jumlah stoknya. Setelah itu, user dapat mengisi hal yang ingin diedit seperti nama barang, harga satuan, kategori, nama pemilik, dan jumlah stok. Jika sudah, klik selesai. Selanjutnya, user juga dapat melihat data barang secara per hari, per minggu, dan per bulan, di mana setiap data tersebut dapat di-print dengan mengklik logo print. Lalu lanjut lagi, jika user ingin kembali ke halaman utama, user dapat mengklik logo home atau rumah yang berada di pojok kanan atas. Lalu setelah itu, terdapat fitur terakhir yaitu riwayat transaksi. User dapat mengklik tulisan riwayat transaksi yang berada di atas. Di sini, user dapat melihat halaman nomor transaksi dan pendapatan pengeluaran, di mana pada nomor transaksi user dapat melihat riwayat-riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Lalu pada halaman pendapatan dan pengeluaran, user dapat melihat data pengeluaran per pelaku UMKM, di mana data pendapatan pengeluaran ini dapat dilihat secara per hari, lalu per minggu, lalu per bulan. User juga dapat mengedit pengeluaran atau menuliskan pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap user dengan mengklik tulisan pengeluaran. Lalu akan muncul nama user, tanggal pengeluaran, dan total pengeluaran yang dapat diisi oleh user. Jika sudah diisi, user dapat mengklik konfirmasi. Pada riwayat transaksi, user juga dapat mengeprint riwayat-riwayat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu juga mengeprint pendapatan pengeluaran per pelaku UMKM dengan mengklik logo print. Selesai sudah, itu semua merupakan langkah-langkah, petunjuk, dan fitur apa saja yang ada pada prototipe website kasir dan pencatatan stok toko UMKM Desa Citerap. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap terakhir design thinking, yaitu tahap testing. Pada tahap ini, kelompok kami melakukan testing sebanyak 2 kali, di mana testing pertama kami melakukan testing dengan user, yaitu Ketua BUMDes Desa Citerap, dan meminta feedback apakah prototipe sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, yaitu kami melakukan testing 2 dengan user, yaitu para pelaku UMKM, yang juga meminta feedback apakah prototipe sudah sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM atau tidak. Lanjut ke kegiatan terakhir kami, yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi penggunaan prototipe website kasir dan pencatatan stok toko UMKM Desa Citerap yang dilakukan di toko UMKM dan dihadiri oleh para pelaku UMKM dan Ketua BUMDes dan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, di mana sosialisasi ini telah berjalan dengan baik. Biasanya sasaran itu adalah gimana caranya supaya misalnya penduduk desanya village, berarti biasanya mereka bisa sampai mengeksplor gitu ya hasil produk dari mereka. Sedangkan ada juga kalau yang desa wisata gitu ya, itu untuk attract atau menarik turis daerah. Jadi ini memang kita sedang lakukan gitu ya, bahwa dengan sekarang
desa wisata yang ada di Jam Village, lalu juga ada Sekian video dari kegiatan Abdimas kelompok 4 pada Desa Citerap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.